Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah memasuki di seri yang ke-30, yaitu akad wakalah dalam Islam atau akad perwakilan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-19, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqi minhu wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat makanakah makanan yang lebih baik, dan hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan hal keadaan kalian kepada seseorang pun yang ada di kota. Hadis Al-Quran, ya, surat Al-Kahfi ayat ke-19, ya. Ayat ini adalah asbabun nuzul terkait dengan apa? Kisah dari Ashabul Kahfi, ya, di mana mereka ya berada di dalam ya goa ya selama beberapa tahun, ya. Kemudian ya ketika mereka tersadar, kemudian salah satu dari mereka itu diutus ya mewakili yang lain ya dengan membawa uang perak untuk membeli ya sesuatu atau makanan ya ke pasar. Ya, tentu saja zamannya sudah berubah, tapi di situ konteksnya adalah adanya akad wakalah atau perwakilan di mana ya Ashabul Kahfi yang lainnya mewakilkan kepada salah satu dari mereka untuk membeli sesuatu ya makanan di pasar. Nah, kemudian berarti ayat ini menunjukkan, Al-Kahfi ayat 19 menunjukkan tentang ya diperbolehkannya ya untuk akad wakalah ya mewakili perwakilan ya, baik itu dengan ujroh, wakalah bil ujroh ya, ataupun hanya wakalah tabarru, wakalah yang hanya memang membantu saja ya. Tetapi dalam konteks sekarang tentu saja yang paling banyak itu adalah wakalah bil ujroh, perwakilan dengan adanya fee atau ujroh ya. Misalnya saya menyuruh fulan, misalnya saya menyuruh Pak Abdullah misalnya untuk membelikan misalnya beras di pasar gitu ya, maka kemudian saya memberikan fee untuk dia, maka itu adalah akad wakalah, terutama bil ujroh. Nah, kemudian terkait dengan wakalah ya dikuatkan oleh hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikatakan inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'asa Abar Rafi wa rajulan minal ansar wa zawajahu Maimunah bintal Haris, rawahu Malik fil Muwatta. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu mewakilkan ya Abu Rafi ya dari kalangan Ansor untuk mengawinkan atau untuk menerima qabul perwakilan beliau ya dengan Maimunah binti Al Haris ya. Jadi dalam konteks ini juga pernikahan gitu ya. Dalam ijab qabul itu di situ dibolehkan untuk diwakili. Tentu saja nanti akadnya atau lafadznya adalah qabil tu, saya terima nikahnya, atau saya mewakili fulan terima nikahnya ya, misalnya fulana binti fulan dengan mahar sekian. Jadi lafadznya itu mewakili, harus ada kata-kata mewakili. Kalau tidak mewakili berarti ya nikah dengan dia berarti gitu ya. Nah, riwayat ini menunjukkan tentang ya bolehnya ya akad wakalah mewakilkan, hatta ya sampai kepada dalam akad pernikahan pun diperbolehkan ya untuk mewakilkan ya, terutama di sini pengantin laki-laki ya. Kenapa? Karena akad nikah itu kan antara antara pengantin laki-laki tentu saja dengan apa, dengan walinya, wali dari pengantin perempuan ya, sehingga itu diperbolehkan wakalah. Nah, merujuk kepada ayat di surat Al-Kahfi ayat 19 dan juga riwayat hadis tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan ya, faedah dari ayat dan hadis ini. Yang pertama adalah ayat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-19 mengandung syariah adanya akad wakalah, yaitu perwakilan seseorang atas orang yang lainnya. Tadi salah satu dari anggota Ashabul Kahfi mewakili dari anggota yang lainnya. Nah, yang kedua,
Akad wakalah adalah memberikan kewenangan kepada orang lain atas nama orang yang mewakilkan untuk melaksanakan kewajiban. Ya, ini didasarkan juga kepada fatwa DSN MUI nomor 10 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring tahun 2000 tentang wakalah. Ya, yang mendefinisikan bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ya, tentu saja yang boleh diwakilkan terutama nanti dalam usaha bisnis gitu ya. Oke, berikutnya yang ketiga, perintah berlaku lemah lembut dalam jual beli sebagai bukti kelemah lembutan Islam terhadap manusia. Ya, dikatakan dalam sebuah riwayat juga Allah Subhanahu wa taala menyukai, Allah itu mencintai, ya yuhibbu, ya siapa yang samhah, terutama di dalam al-bai, di dalam jual beli. 6. Yang berikutnya yang keempat, hadis riwayat Malik tadi menunjukkan diperbolehkannya mewakilkan atau wakalah kepada orang lain dalam akad nikah. Ya, jadi mempelai atau pengantin laki-laki boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mengucapkan qabul, menerima penerimaan atau qabul dalam akad pernikahan. Tadi tentu saja akadnya atau lafadznya adalah mewakilkan fulan, ya. Kemudian yang terakhir, akad wakalah diperbolehkan dalam Islam karena memberikan kemudahan ketika seseorang tidak mampu melaksanakan hak, kewajiban, atau adanya keperluan yang lainnya. Jadi kan tidak semua manusia itu bisa melaksanakan semuanya, sehingga akad wakalah atau mewakilkan menjadi solusi, dan ini juga disyariatkan di dalam Islam karena memang untuk memudahkan umat manusia. Ya, sehingga kita pahami Islam itu adalah agama yang memberikan kemudahan kepada umat manusia. Ya, sehingga ketika seseorang itu boleh, ya ketika seseorang misalnya itu boleh mewakilkan kepada orang lain, ya seseorang itu boleh ya mewakilkan kepada orang lain pada suatu akad atau transaksi yang dia tidak bisa melaksanakannya, ya. Nah, dalam konteks modern tentu saja akad wakalah ini biasanya digabungkan dengan ijarah sehingga nanti menjadi wakalah bil ujroh, ya, wakalah atau perwakilan dengan adanya ujroh atau fee, ya. Nah, kemudian di mana pihak yang mewakili boleh mengambil ujroh atau bayaran atau fee dari pihak yang mewakilkan. Jadi misalnya tadi saya mewakilkan Pak Abdullah misalnya, maka Abdullah ini boleh meminta atau mengambil fee atau ujroh atau bayaran dari ya mewakilkannya tersebut, ya. Dalam hal ini adalah diperbolehkan, ya. Demikian program syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.